Masih yang tidak tahu Hippo, sudah lama banget ya Hippo menyediakan gadget aksesoris smartphone berkualitas di Indonesia. True Wireless Stereo Hippo ini harganya cuma 200.000. Pas, dengan harga segini fiturnya sudah lengkap dan suaranya Sudah lama banget ya Hippo menyediakan gadget aksesoris smartphone berkualitas di Indonesia. True Wireless Stereo Hippo ini harganya cuma 200.000. Pas, dengan harga segini fiturnya sudah lengkap dan suaranya enak. Tagar Institut Jurnalisme dan Riset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tagar TV di seluruh Indonesia, semoga selalu sehat dan bahagia. Dalam perspektif Ujang Komarudin kali ini, kita akan membahas tentang isu Palestina yang tidak pernah berujung, tidak pernah berakhir, dan selalu berkonflik, lalu juga menghasilkan banyak korban dari pihak Palestina. Sesungguhnya apa yang terjadi gitu kan? Sehingga negara-negara di dunia gitu, termasuk PBB diam saja ketika ada pembunuhan, ketika ada teror, ketika ada intimidasi, dan ketika ada persoalan-persoalan kemanusiaan yang terjadi di Palestina. Nah, kita melihat bahwa ini adalah tragedi kemanusiaan ya kan, yang terjadi sejak lama, di mana Israel ingin menguasai tentunya ya tanah-tanah Palestina atau negara Palestina, bahkan ingin katakanlah membumi hanguskan negara Palestina. Bahkan ada skenario Palestina itu ingin dijadikan hanya daerah otonom bagi Israel, bayangkan. Nah, ini sesungguhnya rencana penjajahan ya di atas muka bumi ini yang sedang terjadi di negara Palestina. Oleh karena itu ya masyarakat Palestina tentu melawan dan menolak dengan caranya sendiri. Yang tentu ini tidak seimbang kan, ketika rakyat yang hanya menggunakan batu ya kan, dan tentara Israel dengan menggunakan persenjataan lengkap gitu ya. Setiap konflik selalu di pihak Palestina memakan korban. Nah, bagaimana nasib bangsa Palestina ke depan? Tentu ini yang menjadi keprihatinan kita sebagai umat Islam di Indonesia ya, termasuk negara-negara Arab kemana aja selama ini gitu. PBB kenapa diam saja? Kalau kita bicara Palestina, maka sesungguhnya ini kita bicara terkait dengan terorisme yang telah dilakukan oleh Israel. Dan saya sepakat apa yang dikemukakan oleh Erdogan bahwa Israel adalah negara teroris. Betapa tidak gitu. Setiap waktu, setiap saat Israel bisa melakukan tindakan-tindakan teror dan kekerasan, bahkan pembunuhan kepada rakyat Palestina, tapi tidak pernah kasusnya dibawa kepada dunia internasional. Tidak pernah disidangkan. Tidak pernah menjadi sebuah cerita keadilan di dunia ini. Bahkan dengan dipindahkannya gitu ya ibu kota Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem ketika masa pemerintahan Donald Trump yang lalu, itu menjadi konflik di Palestina itu menjadi makin runyam, makin rumit. Bahkan skenario terakhir adalah bagaimana gitu ya Israel ingin menguasai Masjid Al-Aqsa, ingin menguasai Al-Quds Timur, di mana rakyat Palestina hanya dibolehkan untuk ibadah dengan cara izin. Kan lucu. Itu tanah-tanah Palestina, tapi ingin dikuasai oleh Israel. Lalu rakyat Palestina ketika ingin ibadah di Masjidil Aqsa harus izin kepada Israel. Tentu ini menjadi skenario yang merugikan rakyat dan bangsa Palestina.
Dan sesungguhnya harga mati bagi rakyat Palestina untuk menolak itu semua. Karena bagaimanapun mereka hidup di buminya sendiri, di tanahnya sendiri, ditumpah darahnya sendiri, yang hari ini ya makin tersisihkan, makin terpinggirkan, dan makin terusir dari negaranya sendiri. Nah, sesungguhnya kenapa Israel begitu kuat ya? Paling tidak ada 3 hal yang dulu ya ketika Zionis itu terjadi sehingga bisa mendirikan negara Israel, itu ada 3 hal yang dilakukan oleh Israel. Yang pertama ya tentu melakukan diplomasi kepada PBB, kepada negara-negara Arab, bahkan negara-negara dunia, agar selama ini apa yang dilakukannya seolah-olah terjadi pembenaran dan dibiarkan saja. Yang kedua tentu lobby-lobby, melakukan lobby ke seluruh negara gitu, bahwa tindakannya tadi seolah-olah tindakan yang dibenarkan, padahal tidak, padahal salah. Yang ketiga tentu mereka menguasai media massa di dunia ini. Nah, penguasaan media itu menjadi penting karena pemberitaan bisa tidak seimbang dan pemberitaan bisa diputarbalikkan. Nah, ketiga kekuatan ini sebenarnya yang digunakan oleh Zionisme dulu hingga sekarang Israel untuk tadi ya, untuk menguasai tanah-tanah Palestina. Tentu ini kita sangat prihatin, kita mengecam tindakan kekerasan dan teror ya, dan pembunuhan yang dilakukan oleh negara Israel, katakanlah oleh tentaranya, terhadap rakyat Palestina. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara umat Islam ya terbesar di dunia, mestinya memberikan bantuan dan paling tidak melayangkan nota diplomatik, walaupun memang tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel, tapi paling tidak melakukan protes-protes keras terhadap tindakan-tindakan Israel yang makin hari ya kan, setiap saat sesungguhnya sedang melakukan penjajahan di atas tanah rakyat Palestina. Tentu sebagai bangsa yang berdaulat, Indonesia ingin ikut dalam konteks menyelesaikan persoalan Palestina. Kita jangan tinggal diam, karena bagaimanapun saudara kita di Palestina adalah bagian daripada umat Islam dan bagian daripada nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Kemerdekaan adalah hak setiap bangsa. Oleh karena itu, rakyat Palestina harus merdeka, harus terhindar dari penjajahan Israel. Nah, solusinya adalah bagaimana melakukan perjanjian-perjanjian yang tentu menguntungkan kedua belah pihak, tapi sampai hari ini tidak pernah terjadi perjanjian yang menguntungkan Palestina, selalu merugikan, sehingga hingga saat ini rakyat Palestina tetap terjajah, tetap dirugikan, dan tetap menjadi target kekerasan dan pembunuhan dari tentara-tentara Israel. Terima kasih, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Semoga kita semua di bulan suci Ramadan saat ini gitu ya, kita berdoa untuk rakyat Palestina agar rakyat Palestina diberikan kekuatan dan kesabaran, yang meninggal dunia tentunya mati dalam keadaan syahid, dan Palestina bisa menjadi negara merdeka yang suatu saat nanti mudah-mudahan bisa berdampingan dengan negara-negara yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.